Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Bapak Abdul Ghafur selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan akhlak dan teman-teman semuanya. Baiklah, ketemu lagi dengan saya Syifa Aulia Zahra dengan NIM 1240105105026. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas akhlak terhadap lingkungan. Apa sih akhlak terhadap lingkungan itu? Nah, secara bahasa itu, kata akhlak itu berasal dari kata khilkun atau khulkun yang artinya itu perangai, tabiat, dan kebiasaan. Nah, kalau secara istilahnya itu, kata akhlak itu adalah tingkah laku seseorang yang didorong secara sadar untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau lingkungan itu apa sih? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa akhlak terhadap lingkungan itu adalah suatu sikap, perilaku, ataupun perbuatan kita terhadap sesuatu yang ada di sekitar kita. Sebagai contohnya nih, alam itu kan bisa marah jika kalau kita memperlakukannya tidak baik. Nah, contohnya itu misalkan sikap kita terhadap sungai. Jika kita melakukan sungai itu dengan baik, maka sungai pun akan memberikan dampak yang bermanfaat bagi manusia yang ada di sekitarnya itu. Nah, kalau kita memperlakukan sungai itu dengan buruk, maka sungai itu pun akan memberikan dampak yang buruk kepada manusia yang ada di sekitarnya itu, dengan cara yaitu bisa menyebabkan banjir ataupun hal yang lainnya itu. Selanjutnya ada urgensi berakhlak terhadap lingkungan. Urgensi berakhlak terhadap lingkungan itu merupakan sangat penting karena lingkungan itu adalah penopang utama kehidupan dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu berkewajiban untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Kerusakan lingkungan seperti polusi, banjir, dan perubahan iklim itu sering sekali disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Berakhlak baik terhadap lingkungan itu tidak hanya mencegah bencana, tetapi juga merupakan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tanggung jawab moral kita sebagai manusia untuk memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi yang akan mendatang. Dengan menjaga lingkungan itu, kita itu juga turut memelihara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan harmonisasi antara alam dengan manusia. Selanjutnya ada bentuk akhlak yang baik terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu anjuran untuk menanam pohon. Agar lingkungan hidup yang kita diami ini tetap asri dan lestari, kita itu sebagai kaum muslimin itu sangat dianjurkan untuk menanam pohon. Dengan adanya pohon, apalagi pohon yang besar, manusia itu nantinya akan memperoleh keuntungan seperti penghijauan, terus juga air hujan yang turun itu menyerap ke dalam tanah sebagai cadangan air, terus juga udara itu tidak terasa panas, terus juga buah yang dihasilkannya itu bisa nantinya kita akan konsumsi, dan juga kayu yang dihasilkan dari pohonnya itu bisa kita gunakan untuk keperluan sehari-harinya. Nah, anjuran untuk menanam pohon ini terdapat juga di dalam hadis Nabi, yaitu yang berbunyi, jika hari kiamat datang dan pada tangan seseorang di antara kamu terdapat sebuah bibit tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum datangnya kiamat itu, maka hendaklah ia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Nah, manakala
pohon itu yang ditanam menghasilkan buah yang banyak, maka orang yang menanamnya itu akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi. Rasulullah juga bersabda yang berbunyi itu, tidak seorang pun menanam tanaman kecuali ditulisnya pahala bagi pahalanya sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh tanaman itu. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu yang kedua, tidak boleh membuang air di jalan, tempat bernaung, dan di dekat sumber mata air. Lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman itu merupakan dambaan bagi setiap orang. Karena itu harus dicegah adanya usaha untuk mengotori lingkungan. Karena itu juga Rasulullah pun melarang bagi siapapun untuk tidak membuang air di dekat jalan, tempat bernaung, dan di dekat sumber mata air. Rasulullah juga bersabda yang berbunyi, takluklah kepada dua hal yang dilaknati. Sahabat bertanya, apakah dua hal yang dilaknati itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah pun menjawab, orang yang membuang hajat di jalan umum atau di bawah pohon tempat orang berteduh. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga yaitu tidak boleh membuang air di air yang tergenang. Nah, air itu kan merupakan kebutuhan yang sangat utama bagi manusia di dalam kehidupannya itu. Manusia itu tidak hanya mengandalkan air di dalam tanah saja, tetapi justru sekarang banyak manusia yang mengandalkan air sungai dibersihkan dan nantinya itu disucikan. Karena itu juga manusia itu jangan sampai mengotori ataupun mencemari air sungai tersebut. Di samping itu, kebersihan lingkungan itu juga harus kita jaga dan kita pelihara dengan cara tidak membuang air di air yang tergenang tersebut, karena hal itu nantinya akan menyebabkan penyakit dan juga akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang berbunyi, Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang kencing dalam air yang berhenti tidak mengalir, yaitu dari hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak menggunakan air secara boros. Hal yang juga amat sangat penting kita perhatikan yaitu menggunakan air secara hemat. Karenanya wudhu dapat dilakukan masing-masing maksimal secara 3 kali. Meskipun berwudu pada air yang banyak, bahkan di sungai sekalipun. Nah, karena itu juga Rasulullah itu berwudu dengan menggunakan sedikit air. Hal ini juga tergambar dalam beberapa hadis, yaitu yang pertama ada hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i yang berbunyi itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan 1 mud air. Nah, selanjutnya yang hadis kedua itu dari hadis riwayat Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Majah yang berbunyi, datang seorang badui kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada beliau tentang wudhu. Maka Nabi memperlihatkan kepadanya 3 kali. Lalu sabda, inilah wudhu siapa yang lebih berarti telah berbuat keburukan dan kezaliman. Selanjutnya yaitu yang kelima, yang terakhir adalah meminta hujan saat musim kemarau. Musim kemarau, apalagi musim kemarau panjang, bisa mengakibatkan kesengsaraan bagi manusia karena bisa mengakibatkan kekurangan persediaan air yang pada akhirnya itu nantinya akan mengalami kegagalan pada pertanian dan perkebunan. Bahkan musim kemarau itu juga nantinya akan bisa mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi, seperti mudahnya kebakaran, yaitu yang termasuk kebakaran hutan. Di samping itu juga kesengsaraan itu juga dialami oleh binatang.
karena binatang itu sulit untuk mencari bahan makanan. Bahan makanan seperti rumput dan daun itu menjadi kering, dan juga kesengsaraan bagi lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai upaya menumbuhkan alam lingkungan yang subur, indah, dan nyaman, menjadi suatu keharusan bagi kita kaum muslimin untuk meminta doa, dan juga melaksanakan sholat istisqa. Oke, selanjutnya ada cara menyikapi bencana alam. Nah, bagaimana sih cara menyikapi bencana alam itu? Nah, di dalam Islam ini ada cara-caranya, yaitu yang pertama dengan cara bersabar dan berikhtiar. Bencana alam itu kan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kesabaran dan keimanan dari hambanya. Seorang muslim itu sangat dianjurkan untuk bersabar, tidak mengeluh, dan tetap berpikir positif atas musibah yang menimpanya. Selanjutnya yang kedua yaitu bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar atau berusaha untuk menyelamatkan diri ataupun juga membantu korban bencana, seorang muslim ini dianjurkan untuk bertawakal, menyerahkan segalanya kepada Allah. Dan juga tawakal itu kan menunjukkan kepercayaannya dengan penuh kepada Allah sebagai pengatur segala urusannya. Yang ketiga yaitu muhasabah atau introspeksi diri. Nah, bencana alam itu kan sering terjadi karena dijadikan momen untuk introspeksi atau muhasabah. Manusia itu diajak untuk merenungkan hubungannya dengan Allah dan lingkungan. Banyak sekali kerusakan alam itu yang terjadi karena ulah akibat manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu memperbanyak doa dan istighfar. Nah, dalam menghadapi bencana ini, seorang muslim sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu membantu manusia untuk kembali kepadanya dan meminta perlindungan dari bencana yang lebih besar itu kepada Allah. Yang kelima yaitu membantu sesama yang terkena dampaknya itu. Jadi Islam itu sangat menekankan pentingnya solidaritas sosial. Dalam bencana ini kita diajarkan untuk membantu korban dengan memberikan bantuan, yaitu dapat berupa harta, tenaga, ataupun doa. Yang keenam yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Bencana alam ini merupakan pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Melalui musibah ini kita itu diingatkan untuk kembali memperbaiki ibadah, menjaga hubungan dengan Allah, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menjaga lingkungan. Bencana alam ini sering sekali berkaitan dengan perilaku manusia yang merusak alamnya itu sendiri. Islam itu mengajarkan untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan generasi yang akan mendatang nanti. Kesimpulannya adalah manusia sebagai khalifah di bumi ini itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga alam raya agar tetap asri dan nyaman. Bumi dengan segala ekosistemnya itu Allah janjikan kepada manusia itu sebagai tempat manusia untuk tinggal dan berinteraksi dengan satu sama lainnya. Bila terjadi kerusakan-kerusakan yang diperbuat oleh manusia itu sendiri, maka sunatullah itu akan berperan penting di situ dalam bentuk musibah seperti banjir, angin topan, serta kekeringan. Nah, sebab akibat itu adalah dampak dari yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kunci keberhasilan dalam menangani masalah lingkungan hidup itu adalah faktor manusia yang menentukan itu semua nantinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.